Buat bayar cicilan, sama sih kayak gajian. Kan sekarang udah teknologi canggih, ada transfer. Iya, tapi kalau nggak diminta, aku lupa. Ini pertanyaannya seputar THR. Pertanyaan pertama, biasanya lo pakai THR buat apa sih? Buat bayar cicilan, sama sih kayak gajian. Belanja. THR, kebetulan orangnya agak hemat ya, jadi ya udah ditabung aja sih. Nice. Kalau THR itu dipakai untuk bagi-bagi. Pertama sih pasti zakat sih kalau gua. Paket THR biasanya sih yang pasti buat karena udah merit ya. Jadi buat keluarga dulu nih. Yang pastinya buat bagi-bagi sih ke ponakan juga. Terus yang pertama sih nyokap no bokap sih. Mostly buat ditabung ya, langsung masuk ke deposito paling. Investasi loh. Jadi jangan lupa untuk menggunakan aplikasi ini karena ini sangat bagus ya. Kira-kira 1 tahun 20%. Wait, sebentar dulu. Sebelum kita lanjut ke obrolan berikutnya, kita mau say thank you dulu buat yang udah sponsorin video kita ini. Ini dia. Nggak cewek, nggak cowok, pasti pernah deh ngerasain wajah kelihatan kusam karena produksi minyak berlebih. Apalagi kalau jerawat lagi muncul. Mungkin itu tanda kalau wajah lagi dehidrasi. Makanya, cobain deh Bioderma Sebium Lotion yang melembabkan dan menyeimbangkan kadar air, minyak, dan pH kulit. Produk ini juga mencegah jerawat dan bisa dipakai dewasa maupun remaja. Buat tahu info lengkapnya, bisa cek di Instagram @bioderma_Indonesia. Yang kedua, ngasih THR ke keponakan nggak? Ngasih, tapi keponakan kandung dan keponakan yang hubungannya dekat. Ngasih? Semua. Enggak dong. Kalau THR ngasih, cuma kan memang kalau biasanya pulang itu kan selalu ditanyain ya, maksudnya kayak ya apa minta uang apa gitu. Kayak sangu lah bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa sih itu? Yang 4 tuh yang kandung, maksudnya yang bener-bener langsung. Jadi dia tuh anaknya dari kakak gua. Tapi kalau kayak ponakan-ponakan sepupu gua ngasih, tapi kayak nggak segede yang ini gitu. Jadi kalau ketemu aja gua kasih pasti. Yang deket-deket, kalaupun ada yang jauh minta ya dikasih. Tuh. Kan setahun sekali. Tergantung dia ketemu nggak pas lebaran, tapi kalau nggak ketemu biasanya ya udah pura-pura lupa aja. Yang pasti yang paling deket sih paling pertama tuh ponakan dari anaknya kakak aku juga sih. Yang lain sih ya buntutnya aja lah. Sisa-sisanya aja. Kan sekarang udah teknologi canggih, ada transfer. Iya, tapi kalau nggak diminta, aku lupa. Jujur ya ponakan tuh pada takut ya sama gue. Jadi sebenarnya jadi nggak ada yang deket sama gue. Jadi pas lagi gue inget pun kayak siapa yang mau gue kasih ya? Kayaknya nggak ada, jadi nggak ada. Pasti Semua tuh. semua. Ya, ponakan gue masih kecil jadi rata sih. Ngasih, karena nggak dikasih juga udah ditodong soalnya. Banyak ponakannya. Banyak, kurang lebih 10 lebih lah. Sampai 20 malah. Biasanya range ngasih THR ke keponakan tuh berapa tuh, Om Andi? Biasanya tuh kalau ponakan yang dekat nih, ponakan pasti dekat ya. Itu 50.000 biasanya. Kalau range sih, kalau yang deket mungkin 100.000 kali ya. Paling 100-200 sih. Wah, mau jadi keponakannya gimana? Oh, tergantung. Kalau misalkan gue pikirnya, kalau misalkan emang deket, 100 lah. Ya karena itu tadi gue bilang masih kecil-kecil jadi ya cepet 50. Tergantung, kalau yang masih kecil biasanya yang ngasihnya ya 5.000-an kali ya. Tapi kalau yang udah gede, yang udah masuk SMA dan macam-macam ya biasanya 100 lah, kayak gitu lah. Kalau yang nggak deket? Yang nggak dekat, kalau nggak 10.000-an 2 lembar. Kalau yang nggak terlalu deket mungkin 25-30. Tapi kalau misalkan yang kayak anak kecil yang mungkin kalau 100 tuh kan mungkin anak SD kali ya. Kalau misalkan balita ya 50.000 lah. Yang ketiga, kirim-kiriman hampers pakai budget THR atau budget lain? Nggak pakai budget apa-apa karena nggak ngirim. Enggak. Ngambil dari budget nanti kalau udah punya istri. Nggak mau, enggak, emang nggak ada kirim-kiriman hampers. Karena sekarang nggak ngirim, ngapain gue?
Itu udah ada budgetnya sih kak, udah ada budgetnya kalau hampers. Tapi juga kan nggak banyak hampersnya, ngasih untuk yang teman-teman deket aja, yang close friend aja. Kirim-kiriman hampers paling ke yang deket-deket aja. Kalau yang biasa aja nggak usah. Paling ya kalau yang itu orang deket ya paling waktu itu sempat sama mantan lah ya. Udah lewat tuker-tukeran. Tapi ya udah lewat. Budget pribadi biasanya. Dari gaji bulanan yang nyisa-nyisa ya udah dipakai itu aja. Kalau tahun lalu ada sih ngirim-ngirim hampers, tapi kalau untuk tahun ini karena kita dulu udah longgar ya, udah sering ketemu orang juga, mulai dikurangin sih. Kalau tahun lalu iya karena nggak bisa ketemu kan lain-lainnya. Jadi ya tetap pakai budget THR sih. Yes, biasanya karena memang trennya ya dari kayaknya udah 2 tahun belakangan, karena kan memang 2 tahun belakangan kita nggak bisa ketemu sama orang, jadi kita ngirimin hampers. Nah, ngambil budgetnya sih udah dari THR tersebut, memang sudah ada pos-posnya masing-masing. Tidak sih pas lagi kumpul keluarga, terus ditagih-tagihin THR. Risih banget. Risih sih enggak, biasa aja. Kalau risih sih mungkin iya risih. Cuma ya udah ketawa aja paling. Kecuali, ya itu kalau tingkatannya keponakan kandung sama keponakan yang atau ibunya yang sepupu dekat gitulah, yang apa ya relasinya, komunikasinya dijaga dengan baik, itu kita bakal dengan ikhlas ngasih THR. Tapi kalau yang out of nowhere muncul kalau pas lebaran aja agak risih bener. Ya dikacangin aja, cuekin aja, kasih dong kasih. Oh iya, pergi gituin aja. Ketawa tapi nggak dikasih. Kalau risih sih enggak ya, karena mungkin anak kecil misalnya minta atau orang tuanya nyuruh minta gitu ke kita, ke aku, nggak apa-apa sih sebenarnya karena setahun sekali sih kan. Jadi nggak masalah gitu. Kadang sih ada risihnya, cuman tergantung. Kalau emang nggak annoying banget mintanya baik-baik ya enak gitu, ngumpul aja bareng-bareng. Agak risih sih, cuma kalau misalnya ada ya dikasih, tapi kalau misalnya didesak-desak sih kayak agak bete juga sih. Enggak sih, asalkan emang jumlahnya make sense ya, maksudnya emang ya udahlah, kalau misal apalagi anak kecil atau misalkan apa ya kasih aja sih kalau emang masih bisa dikasih. Enggak sih, karena udah common aja kali ya, udah bertahun-tahun kayak gitu. Cuma biasanya nggak gue kasih sih. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ujuk-ujuk minta dong 1 juta 2 juta, iya. Enggak lah ya, karena memang seru ya, karena kita kan keluarga besar, terus jadi kayaknya ada feel lebarannya kerasa aja, karena di sini kita ditodong, ada bagi THR dong, bagi angpau dong, bagi apa gitu. Jadi kerasa aja lebarannya, memang behavior tradisi di saya untuk keluarga memang seperti itu sih. Nah, itu tadi obrolan kita tentang Boys Talk kali ini. Gimana, seru kan? Thank you ya yang udah nonton. Dan buat kamu yang ada ide lain atau topik lain, sumbangan topik lain, boleh banget share ke kita di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube Closet Indonesia yang lainnya, yang gak kalah seru dari yang ini. Ada Closet Beauty, ada Closet Fashion, ada Closet Head to Cut, ada Closet Hijab Work, ada Closet Mamanial, dan juga ada Closet Step Out. Di-subscribe semuanya. Dan jangan lupa kalian juga bisa jadi premium member dari Closet Indonesia. Kalian bisa dapetin banyak banget benefit dari semuanya, seperti ada special discount untuk produk-produk yang oke. Terus juga kalian bisa dapetin giveaway tiap minggunya. Dan yang ketiga, kalian bisa ngedapetin hadiah menarik dari arisan virtual. Dan yang keempat terakhir adalah kalian bisa dapetin info eksklusif plus event-event menarik dari Closet Indonesia. Caranya gampang banget, kalian cuma harus download aplikasinya Closet Indonesia App di Play Store dan juga App Store. Cuma Rp20.000 aja per bulannya, kalian udah bisa dapetin semua benefit tadi. Dan terakhir, kalian harus follow semua akun sosial medianya dari Closet Indonesia. Oke? Dan see you on the next video, bye!